mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barcelizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barcelizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita seram, kisah horor. Yang mana cerita yang satu ini nggak mainan guys, sangat-sangat menyeramkan, creepy banget. Cerita yang satu ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Yang mana cerita yang satu ini konon kisah nyata guys, cerita nyata, dan datang dari seseorang yang bernama Mas Fazrul. Dan kisahnya ini bukan sekedar dia lihat hantu di kebun, dia lihat hantu di hutan, penampakan di gedung angker, atau diganggu suara-suara makhluk gaib guys. Tapi ceritanya dari Mas Fazrul ini lebih serem lagi. Soalnya hantu yang diceritakan Mas Fazrul ini menyerupai salah satu anggota keluarganya guys. Kalau kita ada di posisi Mas Fazrul itu juga kemungkinan ya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, speechless. Kalau misalkan itu kejadian sama kita ya kayaknya itu merupakan salah satu pengalaman terseram selama kita hidup guys. Amit-amit coba baik jangan sampai ya guys ya. Nah daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita masuk ke cerita horornya guys. Lebih jos lagi kalau kalian dengarnya pakai headset terus di ruangan yang gelap. Syukur-syukur kalian nonton ini suasananya lagi hujan guys. Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Dan langsung aja kita ceritakan kisah horor dari Mas Fazrul. Di sini judulnya adalah Jemput Ibu di Bandara Tengah Malam Pas Tiba di Rumah. Konon menurut cerita orang-orang Malaysia, banyak yang mengalami kejadian aneh setiap ke bandara Kuala Lumpur International Airport 2 atau KLIA 2, yang mana bandara ini terletak di Sepang, Selangor, Malaysia guys. Nah apalagi kalau kita itu mengendarai mobil di tengah malam sendirian, bisa aja kan hal-hal mistis atau hal-hal yang nggak terduga, yang horor-horor bisa jadi itu muncul pas kita lagi OTW guys ke bandara KLIA 2 itu. Dan salah satunya di sini ada cerita seram dari seseorang yang bernama Mas Fazrul. Cerita ini diposting udah sejak 2018 silam. Nah ketika itu Mas Fazrul ini mengalami kejadian yang aneh ketika udah pulang, perjalanan pulang dari menjemput ibunya di bandara guys. Dan usut punya usut, pengalaman menakutkannya itu nggak sampai di situ aja. Pas sampai di rumah itu lebih serem lagi guys, karena ternyata Mas Fazrul ini nungguinnya. Nah usutnya usut, seperti yang kita bilang tadi, kisah ini udah diceritakan oleh seseorang yang bernama Mas Fazrul di Twitter guys. Ketika itu Mas Fazrul ini sedang menjemput ibunya di bandara KLIA 2 Malaysia. Menurut Mas Fazrul, ibunya selalu pergi ke Jawa untuk urusan kerja dan mengunjungi kerabat-kerabat yang ada di Jawa guys. Dan biasanya Mas Fazrul ini menjemput ibunya di bandara pada tengah malam saat ibunya kembali ke Malaysia pulang. Nah karena itu untuk menghindari ngantuk di tengah jalan, Mas Fazrul ini berangkatnya lebih awal guys, jaga-jaga ya, soalnya ya malam banget guys, nanti dipaksakan malah nah kan nggak tahu. Usutnya usut, dalam perjalanan ke bandara KLIA itu Mas Fazrul ini nggak merasakan hal-hal aneh guys, biasa aja. Mas Fazrul ini mengemudikan mobil sambil membuka jendela dengan ditemani cahaya bulan guys. Dan kemudian Mas Fazrul ini bercerita tentang kebiasaan ibunya yang pergi ke Jawa untuk urusan kerja dan mengunjungi sanak saudara di sana. Dan usutnya usut, karena udah biasa menjemput ibu di bandara, jadi Mas Fazrul ini nggak kirim pesan ke ibunya guys. Konon sesampainya di KLIA itu, Mas Fazrul ini langsung mencari tempat parkir dan mengirim pesan ke ibunya, WA ke ibunya, kalau dia akan menunggu di pintu 1 seperti biasanya guys. Bu, aku nunggu di pintu 1, bukan pintu 3 ya, nanti kebablasan. Tapi ternyata pesan yang dikirim Mas Fazrul ke ibunya itu centang 1 guys. Nah Mas Fazrul ini masih berpikir posting, palingan ibunya masih di pesawat. Usutnya usut, sambil menunggu Mas Fazrul ini memutar video dan bermain Twitter guys. Dan gak lama setelah itu ibunya Mas Fazrul ini menelpon, dan si ibunya ini bilang kalau dia udah menunggu di pintu 1. Le, aku udah di pintu 1 le. Orang Malaysia kok kan orang Jawa. Nah karena itulah Mas Fazrul ini segera menyalakan mobil dan menuju ke pintu 1 guys. OTW ya, kan garek maknya gitu doang. Dan sesampainya di pintu 1, Mas Fazrul ini udah melihat ibunya menunggu di situ guys. Ibu yang dirindu-rindukan. Selamat malam emak. Setelah menepi, Mas Fazrul ini langsung turun dari mobil dan menyalami ibunya guys. Tapi ibunya ini nggak banyak bicara, dia diem-diem baik
dan langsung masuk ke mobil. Nah di saat itu juga Mas Fazrul ini langsung memasukkan koper ke dalam mobil, tapi kok kopernya itu berat banget guys. Seketika itu Mas Fazrul ini langsung berpikir, apa mungkin badannya itu kurang fit atau emang tasnya yang berat. Dan karena pada saat itu nggak mau terlihat lemah di depan ibunya, alhasil Mas Fazrul ini memaksakan diri untuk memasukkan tas atau koper itu ke dalam mobil. Usutnya usut, ketika dalam perjalanan pulang, Mas Fazrul ini belum merasakan sesuatu yang aneh guys. Masih biasa-biasa aja. Dan Mas Fazrul ini mencoba untuk memecah kesunyian dengan cara ngobrol dengan ibunya. Di dalam mobil, Mas Fazrul ini bercerita tentang MH370, tentang anaknya Siti Nurhaliza yang lucu, dan lain sebagainya. Tapi anehnya si ibu hanya membalas dengan senyuman aja guys, nggak ngomong apa-apa. Dan itu sepanjang perjalanan guys, dari bandara ke rumahnya gitu terus, cuma Usutnya usut, saat itu Mas Fazrul ini masih posting guys, masih berpikir positif. Mungkin saat itu ibunya kelelahan, penat karena kan habis perjalanan jauh dari Jawa. Jadi ya Mas Fazrul ini membiarkan ibunya istirahat. Kebetulan Mas Fazrul ini tinggal di Pucong. Di sana ada sebuah jalan yang gelap dan permukaannya itu nggak rata. Nah karena itulah Mas Fazrul ini terpaksa mengemudikan mobilnya pelan-pelan guys. Tapi tiba-tiba badannya Mas Fazrul ini merasa merinding guys, kayak ada sesuatu gitu. Merasa panik dan takut, Mas Fazrul ini akhirnya membaca berbagai ayat suci yang dia hafal guys. Dan selain itu Mas Fazrul ini juga memutar ayat-ayat suci yang ada di YouTube, ayat-ayat Al-Quran yang disetelnya di YouTube. Dan yang paling mengerikannya lagi, yang paling seremnya lagi, ketika itu Mas Fazrul ini mendengar ada yang membaca surat Al-Mulk, tapi bacaannya sampai ayat 2 aja guys. Dan ketika Mas Fazrul ini menengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa guys. Jadi siapa yang baca surat itu? Lah kalau nengok ke belakang berarti ibunya di depan dong. Iya, Nah, di samping. duduk di sampingnya. Usutnya usut, ketika sampai di rumah, Mas Fazrul ini langsung membawa tas berat itu tadi, koper berat itu tadi masuk ke rumah. Dan setelah memasukkan mobil ke dalam garasi, Mas Fazrul ini langsung masuk ke kamar dan tidur lelap karena penat guys, capek ya. Tapi belum sampai 20 menit tidur, tiba-tiba ada sebuah pesan WhatsApp yang masuk ke ponselnya Mas Fazrul. Ding dong. Walaupun masih terkantuk-kantuk, ngantuk banget, matanya berat, hasil dia paksa-paksakan untuk melek guys. Ya walaupun cuma satu mata gini, tapi dia lihat layar ponselnya hanya untuk melihat pesan WhatsAppnya itu. Loh kok jam segini siapa yang WhatsApp? Seketika itu juga pas Mas Fazrul ini melihat pesan WhatsApp itu, Mas Fazrul langsung kaget sekaget-kagetnya, langsung magdap karena ternyata pesan WhatsApp itu dari ibunya, yang mana ibunya ini masih di Jawa guys, belum pulang guys. Siapa itu? Siapa itu yang di mobil? Jangan-jangan yang baca surat Al-Mulk tadi. Ternyata ibunya Mas Fazrul belum bisa balik hari itu guys. Pesawatnya ditunda, jadwal penerbangannya ditunda, dan isi pesannya kayak gini: penerbangan ibu ganti besok. Dan pesan chat WhatsAppnya itu disertai dengan foto bukti tiket dari ibunya itu guys. Tiket ibunya difoto terus dikirimkan ke Fazrul kalau penerbangannya tertunda, diganti besok. Ngeri ngerong. Nah yang di kamar ibunya siapa itu? Nah auto lah ya mengetahui hal itu, Mas Fazrul ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi guys, cuma bisa terpelonggong-pelonggong, mentolo, madeg. Dan karena itu Mas Fazrul ini jadi takut untuk mengecek kamar ibunya yang ada di dekat ruang tamu guys. Speechless dia, maksudnya antara percaya nggak percaya, masih memproses gitu. Maksudnya kalau kita diposisikan jadi posisinya Mas Fazrul, mengalami hal seperti Mas Fazrul ini, pasti kamu tahu lah rasanya gimana. Jadi ya apalagi Mas Fazrul tadi kan baca pesannya itu hampir mau tidur tau, jadi masih mengantuk-ngantuk gitu. Pasti itu Campur aduk. ya. Kalau dia ngecek tiba-tiba nggak ada siapa-siapa ya, mungkin kita akan cuma merinding doang atau cuma kaget. Tapi kalau kita buka terus isinya lain, sesuatu yang lain, kalau kita mungkin pingsan di tempat ya guys ya. Pas kalau dibuat jerat hitam-hitam, putih-putih. Jadi siapa yang tadi Mas Fazrul jemput di bandara? Kalau bukan ibunya, kan ibunya pulang besok. Mas Fazrul ngebatin gitu guys. Bertanya-tanya, bingung. Ya iyalah. Iya. Siapa tadi? Mau ngecek juga takut. Udah nggak berani. Apalagi fakta kalau pas dia lagi pulang tadi nyetel-nyetel ayat-ayat, ada yang ikutan ngebaca surat Al-Mulk di belakang. Apa nggak serem itu guys?
Nah itu ya guys ya, ceritanya Mas Fazrul, cerita nyata, kisah horor yang ditulis di Twitter beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2018. Gimana menurut kalian tentang ceritanya Mas Fazrul yang satu ini, kisah horornya? Mungkin kalian pernah mengalami kejadian-kejadian serupa atau yang lainnya lagi yang berhubungan dengan apa ya, mereka ikut membaca surat atau ayat-ayat suci itu tadi guys. Kok bisa gitu loh? Itu Serem. masih tanda tanya besar ya guys ya. Ya kalau kita mau berkata-kata ya susah ini guys. Kalau mau ngomong kita agak takut, soalnya kita juga nggak tahu. Bagi kamu yang tahu, bagi kalian yang tahu kok bisa gitu, kalian bisa komen aja di bawah ya. Barangkali kalian juga pernah ada pengalaman seperti itu yang sama dengan Mas Fazrul. Mungkin cerita kalian lebih serem lagi, kalian juga bisa banget share di bawah. Dan bagi kamu, bagi mas-mas, mbak-mbak yang lagi nonton video kita ini, kalau kalian punya cerita-cerita serem, cerita-cerita horor yang berhubungan dengan setan, hantu, atau makhluk-makhluk halus, kalian bisa kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon. Nanti bagi cerita yang serem, yang horor akan kita ceritakan di episode malam Jumat kita yang selanjutnya. Kalau menurutmu gimana tuh? Serem nggak? Serem banget. Serem banget guys. Yang paling serem ya part yang kita omongkan tadi ya guys ya. Kalau yang menyerupai mah udah biasa, tapi yang bagian itu tadi, yang mereka bisa ngebaca itu, Putih gitu ya. iya, serem guys. Kita itu kalau serem bukannya malah ketawa guys. Ketawanya itu bukan ketawa yang lucu, tapi ketawanya kalau kita ada di posisi itu gitu loh guys. Kayak gak bisa bayangin ya. Iya. Sampai bukan kita kan kita nggak tahu guys. Itu yang kita ceritain ada di luar. Ketok-ketok gitu. Tapi ya balik lagi ya, percaya nggak percaya balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalian boleh percaya, boleh enggak. Tapi yang pasti kalau kita belum mengalami itu secara langsung, secara personal, kita mungkin nggak akan percaya guys. Salah. Do itu. Dan mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian juga mau hoodie yang seperti kita pakai, seragaman kayak gini, kalian langsung aja order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian, mereka yang enggak kasat mata bisa aja mengawasi di samping kalian, atau bahkan ikut menonton video ini di belakang kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Siap merinding bareng.